Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Selalu sehat, jaga imun, tetap semangat belajar. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, kita simak video berikut ini. Oke, bagaimana video tersebut? Kita melihat ada pertumbuhan dari akar, batang, dan daun. Oke, materi hari ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan dengan subbahasan yaitu akar. Nah, KD kali ini yaitu tentang menganalisis keterkaitan jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Oke, tujuan kali ini yaitu supaya peserta didik dapat memahami struktur tumbuhan, terutama akar dan fungsinya. Sekarang saya jelaskan tentang fungsi akar. Yang pertama yaitu menyerap air, garam, dan mineral. Yang kedua sebagai melekat pada media tanah ataupun penyokong. Yang ketiga bisa sebagai pernafasan dan juga menyimpan cadangan makanan. Jenis-jenis akar di sini ada dua. Akar serabut pada tanaman monokotil. Akar tunggang pada tanaman dikotil. Bagian-bagian akarnya yaitu ada akar primer dan juga ada akar sekunder. Oke, saya lanjut. Bagaimana dengan anatomi akarnya? Yang pertama, lapisan luar itu disebut dengan epidermis. Fungsinya sebagai pelindung. Kemudian epidermis di sini memiliki derivat, namanya rambut akar. Rambut akar. Fungsi rambut akar yaitu memperluas bidang penyerapan. Setelah epidermis, di sini ada korteks. Nah, ini menyimpan cadangan makanan. Kemudian di paling ujung akar, di sini ada meristem. Meristem yaitu jaringan yang membelah secara terus-menerus. Makanya di ujung akar dia selalu memanjang. Kemudian setelah korteks ada pembuluh angkut. Nah, yang warnanya biru ini adalah floem. Fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian silem. Ini ada silem yaitu yang mengangkut air, garam, dan mineral dari akar
menuju ke daun. Perhatikan, ini adalah anatomi akar juga secara melintang pada akar monokotil dan akar dikotil. Nah, kita mulai dari korteks dulu. Biasanya lapisan luar itu adalah epidermis ya, tetap epidermis. Nah, di sini ada korteks sama akar monokotil dan dikotil. Kemudian lapisan kedua itu adalah endodermis. Kemudian ada perisikkel. Kemudian ada xilem dan floem. Nah, kalau pada akar monokotil, xilem dan floemnya itu letaknya berselang-seling. Xilem, floem. Sedangkan pada akar dikotil itu xilemnya berada di tengah, dikelilingi oleh floem. Sekarang perbedaan akar monokotil dan akar dikotil. Jenis perbedaan pada sisi perakaran, monokotil akarnya serabut, dikotil akarnya tunggang. Kaliptra berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas pada monokotil, sedang dikotil berbatasan dengan ujung akar dan terlihat tidak jelas. Perisikkel. Monokotil terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal, hanya membentuk cabang akar. Dikotil terdiri dari satu lapis sel yang berdinding tebal, membentuk cabang-cabang akar sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Xilem dan floem. Pada tanaman monokotil letaknya berselang-seling, sedangkan tanaman dikotil bersifat kolateral pada akar sekunder, di mana xilem terletak di dalam dan floem terletak di luar. Xilem dikelilingi oleh floem. Empulur terletak pada pusat akar, empulurnya luas, sedangkan dikotil tidak memiliki atau memiliki empulur yang sempit pada pusat akar. Kambium pada tanaman monokotil tidak ada, sedangkan pada tanaman dikotil ada dan tampak seperti meristem sekunder. Oke, materi IPA hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.